wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama program Sri Kandi Fatayat dan saya Ika Hairani, kali ini dengan Ning Vivin dan juga Ning Nailil. Nah, setelah sekian lama saya nggak berjumpa dengan beliau-beliau, akhirnya di bulan Ramadan ini kita berbicara tentang keutamaan dan keistimewaan Ramadan, khususnya bagi wanita, karena kan fatayat nih. Apakah keutamaan dan keistimewaannya sampai kita harus menyambut dengan bergembira, euforia yang bahagia? Monggo silahkan untuk awalnya mungkin nih Vivin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ika, alhamdulillah puasa-puasa tambah segernya. Harus minum dari. Iya. Sahabat-sahabat yang ada dimanapun, pemirsa MTV, alhamdulillah kita tanpa terasa sudah ada pada tanggal 14 Ramadan. Nah, 14 Ramadan yang insya Allah wanita-wanita ini ada yang sudah dapat hutang, ada yang belum ya. Belum. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya puasa Ramadan atau bulan Ramadan ini termasuk Syahrul Siyam, tentunya Syahrul Siyam sesuai dengan ya surat Al-Baqarah yang insya Allah sudah familiar di depan teman-teman semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ ada tujuan ya, la'allakum tattaqun, supaya kita semakin takwa kepada Allah. Dan ingat bahwa puasa ini tidak hanya untuk kita tapi umat-umat sebelumnya. Jadi kita jangan GR nih kalau wah hanya umatnya Nabi Muhammad yang kuat puasa 1 bulan, enggak, ternyata semuanya. Gitu semuanya. Nah, Muslim. Nah, kemudian selain Syahrul Siyam juga Syahrul Quran tentunya, karena di sini ada turunnya ayat Al-Quran. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan di situ ada Iqra ya, bismillahirrahmanirrahim khalaq. Itu kalau kita maknai secara yang relevan, nah itu berarti kita bulan literasi. Nah, bulan saatnya membaca Al-Quran semakin dibanyakin ya. Baru nyambung dari literasi. Jadi banyak-banyak baca Quran, karena di sini ada Al-Quran anniversary ya, Mbak. Jadi jangan perkawinan aja atau ini ya, hubungan aja yang dikasih ini anif gitu. Tapi ini kesekian tahun Al-Quran turun, dan saatnya umat Islam tentunya yang di bulan-bulan lain itu hanya membaca Al-Quran one day one juz atau one week one juz atau one moon one juz. One moon one juz itu saya kerjanya di situ kayaknya. Jadi 30 bulan baru hatam ya. 30 hari baru hatam satu. Iya, kalau yang satu hari satu bulan satu Quran, 1 bulan 1 juz, berarti kan kemana aja? Betul. Ngapain aja? Nah, kemudian yang ketiga Syahrul Barokah. Nah, di sini barokah itu masuk kemana-mana ya. Bagaimana tidurnya aja naumuhu ibadatun, wasumtuhu tasbihun, wa amaluhu mudha'afun. Jadi tidur aja dihitung ibadah. Kemudian ketika diem ngelamun gitu ya, itu aja dihitung tasbih. Itu kan nggak ada di bulan-bulan yang lain. Apalagi beramal, pastinya mudha'afun akan dilipat gandakan. Nah, dilipat gandakan banyak nih baca Quran, bukannya alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif sendiri 10 dikalikan 10, lam sendiri, mim sendiri. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim aja berapa itu? Nah, ini Syahrul Barokah menurut saya. Nah, nanti misalnya belum ke sodako, belum ke ekonomi, teman-teman ini ada yang jualan es cendol, jualan inilah semuanya pada jualan dan semuanya laris manis. Itu mungkin Mbak Ika dari saya. Aduh, Neng ini. Tapi sebelum Neng saya mau nanya, 1 bulan 1 khatam, apa kabar saya? Tapi insya Allah saya khatam. Untuk Ramadan ini saya pengen khatam berapa kali, karena memang kalau ngomongin tadi bener katanya nih Vivin ya, bismillahirrahmanirrahim aja udah berapa itu Pak? Sila udah banyak banget. Nah, apa kabar Al-Baqarah? Al-Imran lagi. Nah, sekarang mau Neng Nailil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi Mbak Ika ya, setelah sekian lama kita sekian purnama, 7 purnama. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat gitu ya, dan bulan yang penuh maghfirah ya.
Nah, jadi memang seperti kata Neng Vivin tadi, bahwasanya puasa Ramadan ini diwajibkan bagi setiap orang Islam gitu ya. Jadi setiap orang Islam wajib berpuasa, dan itu memang puasa Ramadan ini termasuk Ramadan itu termasuk bulan yang sangat mulia dan diberikan kepada umat yang sangat mulia, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kemudian di dalam bulan-bulan Ramadan ini ada memang amalan-amalan yang memang khusus untuk di bulan Ramadan gitu ya, karena memang Allah sangat memuliakan bulan Ramadan ini, sehingga banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad yang mulia gitu ya, di bulan yang mulia yaitu Ramadan ini. Maka dikatakan tadi bahwasannya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang mana puasa Ramadan ini juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, tetapi tidak semulia yang diwajibkan di bulan Ramadan ini. Sehingga di situ kata terakhir la'allakum tattaqun gitu ya. Jadi memang kalau memang kita ini benar-benar bertakwa, maka senantiasa kita berpuasa gitu ya. Kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan untuk berpuasa, yang mana di situ sebagai tanda bukti la'allakum tattaqun, sebagai tanda bukti ketakwaan kita. Maka di dalam puasa Ramadan ini puasa ini mempunyai banyak hikmah gitu ya, mempunyai banyak hikmah, diantaranya yaitu normatif gitu ya, yang mana di situ biasa disebut dengan ketaatan gitu ya. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah dengan membuktikan ketaatan itu dengan berpuasa, yaitu meninggalkan keinginan kita, meninggalkan syahwat kita, keinginan untuk makan-makan, keinginan untuk minum dan lain sebagainya. Sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah, kita mau meninggalkan itu semua demi melaksanakan kewajiban puasa gitu ya. Yang kedua yaitu purifikatif gitu ya. Purifikatif ini termasuk membersihkan diri gitu ya, membersihkan batin kita, karena puasa ini membatalkan puasa. Puasa ini batal tidak hanya secara syar'i gitu ya. Kalau puasa ini batalnya secara syar'i kan, kalau misalnya makan puasanya jadi batal, kalau minum puasanya jadi batal gitu kan. Tapi ada juga hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Nah ini dapatnya cuma makan lapar haus doang ini. Jadi puasanya nggak batal memang secara syar'i. Saya kan nggak makan, saya kan nggak minum, jadi saya memang betul-betul puasa. Tapi di situ melakukan hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Contoh? Jadi misalnya seperti menggunjing, kemudian memfitnah. Ini jadi amalia batin ini atau pekerjaan hati ini ya, yang buruk, yang menjadi yang biasa disebut dengan penyakit hati, ini yang membatalkan pahala puasa. Sehingga secara syar'i puasanya nggak batal, tapi tidak mendapatkan pahala. Sayang sekali. Jadi hanya berlapar-lapar ria gitu ya, hanya lapar dan dahaga gitu. Aduh. Jadi hanya lapar dan dahaga saja. Sehingga puasanya hanya menggugurkan kewajiban. Apakah puasa orang seperti itu tidak mendapatkan apa-apa? Puasanya orang seperti itu sudah mendapatkan dia bahwa dia tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah menggugurkan kewajiban dengan melaksanakan puasa tersebut. Akan tetapi dapatkah orang itu pahala? Ini yang perlu dipertimbangkan kembali. Hanya Allah yang tahu. Sehingga kita menghindari itu, jangan sampai kita itu menggunjing dan lain sebagainya, yang mana itu jelas-jelas untuk yang mana semua itu adalah membatalkan pahala puasa. Oh, itu buat merinding loh saya. Buat merinding, karena kalau udah Ramadan begini memang kita harus sebagai umat muslim jangan disia-siakan. Satu detik aja jangan sia-siakan ya. Tapi namanya wanita, loh lagi-lagi ya. Namanya wanita nih kalau ketemu temennya tuh aduh udah ada aja yang digibahin ya kan. Tapi itu nanti kita nanya setelah segmen tayangan iklan berikut ini, jangan kemana-mana. Istirahat di Fatayat.
kembali lagi bersama saya Ika dan juga Ning Vivin dan Ning Nailil. Tadi kita awal segmen berbicara tentang keutamaan dan keistimewaan Ramadan. Sampai kenapa seorang muslim harus benar-benar memanfaatkan baik satu detik waktu itu sayang banget. Jangan sampai menjadikan itu gugur pahalanya. Begitu mungkin ya. Jangan hanya dapat dahaganya ataupun bahkan mungkin laparnya saja. Wis mending ngono mokel lah. Nah, ibaratnya begitu ya. Nah, tadi saya sempat singgung nih. Kita sebagai perempuan, wanita, waduh udah pokoknya kaum kayak kita ini pasti ada aja yang dibuat gibah ini ya kan. Nah, apalagi di era seperti ini kita bertemu dengan orang yang banyak begitu. Terus adakah tipologi atau ngomongin cara itu sudah berbagai cara kayaknya ya. Apalagi kita sebagai wanita karir kan ya, namanya tiap hari melihat sesuatu yang nggak pas itu kalau memang dasarnya nyinyir aja. Tapi kalau dasarnya bisa mengumpat dengan diam, tapi nggak mungkin nih mengumpat dengan diam-diam Gimana? daripada ngempet ngenes, tapi memang harus ada trik khusus biar tidak pahalanya gugur. Bener nggak sih? Tipologinya pribon ini nih. Tolong dibantu. Iya Mbak Ika, perempuan G. Jadi kecenderungan kita itu banyak ngomong memang. Jadi produksi kata-katanya banyak sehingga potensi untuk salah itu juga nyinyir ya, itu kasratul kalam banyak sekali. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan ada 3 tipologi orang puasa. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang awam yang disampaikan sama Ningil tadi, bahwa hanya kaful batni wal farji an syahwat. Jadi hanya mencegah dirinya, perutnya dan farjinya, kemaluannya untuk syahwat. Jadi menahan dari syahwat saja. Jadi kalau perut ya syahwatnya es teler, doger dan lain sebagainya wasobi itu syahwatnya perut. Nah, kalau syahwatnya kemaluan ya tentunya ingin berhubungan secara intim dengan suami istri. Nah, kalau itu hanya melakukan itu namanya puasanya orang awam itu. Nah, kalau yang nomor 2 adalah shaumul khusus, puasa khusus VIP. Nah, VIP itu sudah nambah lagi, selain dia menunda makan minum dan syahwatnya itu, tapi dia juga mencegah telinga, kafus sam'i wal basari wal lisani wal yati wal rijli anil asam, dari semua maksiat gitu ya. Ini mata itu, yaitu dia mata itu syahwatnya melihat yang indah-indah. Nah, untuk laki-laki mungkin ya melihat wanita seksi di Instagram, di scroll gitu ya. Kita tambayu. Kalau perempuan itu ya maklum mungkin drakor tadi atau ya maaf toko online yang sehingga kita itu makin jadi kalau misalnya kayak kuda gitu kita bisa dikasih apa ini penutup, itu kita harus membatasi, kata Imam Ghazali, membatasi penglihatan kita. Sedangkan HP itu semuanya ada di situ, sehingga ada sih aplikasi Al-Quran tapi yang dilihat malah WhatsApp-nya gitu ya. Maaf, ini saya sendiri. Saya tenang aja saya. Gitu. Jadi semua lisan, penglihatan, katanya gini, saya nggak ikut gunjing, nggak ikut gosip kok, tapi dengar, iya lah katanya Nabi al-Mughtab wal mustami'u syarikani finnar. Jadi bagi pendengar dan yang membicarakan itu sama-sama bekerja sama di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada orang ngomong kok nyautin gini, gitu tah. Nah itu juga sudah termasuk wal muhtab gitu ya. Yang ini dong, yang ini. Begitu terus. Iya, ini terus. Atau dia pura-puranya ini mainin HP tapi dia masuk di memori. Nah itu gimana itu? Atau mungkin di headset aja kayaknya. Gitu. Jadi itu shaumul khusus sudah mulai semua anggota tubuh ini sudah terhindar dari maksiat. Ini susah mulut kita ini. Kalau nggak mulut ini tangan kita gitu, ya. Jadi netizen yang bijaksana ya tentunya tidak komentar yang tidak sopan di dunia medsos. Kemudian yang terakhir adalah shaumul khususil khusus, puasa VVIP yang hanya bisa dilakukan oleh para anbiya. Kalau yang kedua tadi para solihin, kita lah solihat gitu ya, amin. Tapi kalau sudah tingkatan terakhir shaumul khususil khusus itu adalah bagaimana mereka sudah tidak hanya menahan syahwat dari perut, kemudian farji, kemudian tangan
tangan, kaki, mata, semua anggota tubuh, tapi dia hanya memikirkan Allah semata. Jadi sudah gak kepikiran duniawi sama sekali. Kayak kita kan masih mikir, aduh nanti bukanya pakai apa ya, aduh ini nanti pakai ada es blewa, ada kolak, ada apa macam-macam, ada atau cita-cita yang buruk mungkin, aduh masih ada lah pemikiran yang ya menurut syariat itu tidak bagus lah. Ini masih ada. Tapi kalau sudah puasa VVIP tadi, maka seluruh puasa kita itu selama 12 jam ya tidak berpikir Allah saja. Jadi fasumul qalbi anil himamid daniyah, tidak memikirkan sesuatu yang hina di mata dunia, di mata Allah gitu ya. Jadi keduniawian itu hilang. Inilah yang susah kita lakukan. Jadi yang bagaimana kita mengupgrade puasa kita dari puasa orang awam tadi. Kalau puasa awam insya Allah tidak kita, karena kita mungkin anak-anak ya, mungkin baiknya yang masih belajar gitu, disuruh ke ini apa itu, ke kamar mandi, nanti dia mandi terus kumurnya 3 kali, yang dikeluarkan 2 kali. Mandinya mana apa? Waduh, itu banyak sekali trik-triknya anak-anak. Itu mungkin puasa orang awam. Tapi kalau kita insya Allah mengupgrade ke derajat yang nomor 2 ini ya, kita susah. Walaupun kata Imam Ghazali ada 6 tuh tipsnya, yaitu ya pertama tentunya ghaddul basar, menundukkan mata kita. Jadi yang bagus-bagus yang itu membuat kita bergairah atau bersyahwat itu tutup dulu. Nah, itu susah ya. Kemudian hifdzul lisan. Nah, itu juga hifdzul lisan ini kalau sudah watak ya kita itu ngomelan, nggak bisa melihat sesuatu yang nggak ini idealis kita begini melihat betul, aduh ya apa caranya itu nggak bener tuh loh, gini sih gitu, pengen benerin aja bawaannya gitu. Ya terus ini Mbak Ika, yang paling penting adalah yang ketiga itu ini tidak makan semua yang halal, walaupun halal tapi Allah itu tidak suka kalau melihat hambanya berlebihan dalam makan. Dan kemudian ya namanya kita ya pas puasa kelihatan es degan dibeli, kelihatan lapar mata, kemudian semuanya walaupun halal itu tidak, apalagi haram gitu ya, itu Allah tidak suka dan Allah murka. Kemudian yang terakhir itu adalah ini, kita harus berharap bainal khaufi war roja. Jadi setelah buka itu jangan pede-pede kalau puasa kita pasti diterima. Alhamdulillah buat status puasa hari ini lancar, saya tidak nepret. Padahal itu Allah masih harus kita gantungkan, mu'allaqon. Jadi kita gantungkan pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan diterima puasaku hari ini. Nah, tapi jangan terlalu ini juga merasa waduh aku malah dosa nih, nah putus asa. Banyakan gibah saya. Jadi itu menurut saya. Aduh, ini kalau ngomongin tentang tadi, secara itu semua masuk kategori perempuan. Iya, saya lihat nggak sih Neng, ada tip khusus nih sebagai ya walaupun mungkin Neng merasa aku yang ngono loh, tapi saya punya tips khusus biar tidak terlalu banyak tadi ke arah situ nih. Monggo silakan, mungkin Neng mau Neng Nailil ini karena aduh perempuan tuh jangankan mungkin yang saya, para pekerja saya itu kalau udah ngeliat gak bener nih bawaannya udah pengen keluar aja. Memang kan ada ya di hadisnya, kalau kamu marah kamu duduk, kalau kamu berdiri ya, kalau kamu duduk kamu tidur gelosor mungkin ya. Saya udah guling-guling kayak gitu. Wudu gitu ya. Sudah wudu mandi bahkan. Masih aja bergetar. Kamu silakan nih. Ya dulu gitu. Jadi memang tadi dikatakan bahwasannya hikmah daripada puasa itu sendiri sudah merupakan pencegahan, gitu ya, sudah merupakan kendali, gitu ya, karena hikmah daripada puasa itu dikatakan sebagai preventif, gitu ya, sebagai kendali, yang mana dikatakan bahwasannya as-saumu junnatun minan nar, gitu ya. Jadi puasa itu merupakan benteng dari api neraka. Karena kita mengingat bahwa kita puasa, maka kita akan puasa itu sendiri sudah menjadi kendali, gitu ya. Kalau kita mau marah, kita kan, aduh kita puasa. Ini kalau diajak bertengkar, ini soimun. Nanti aja ya habis buka. Sama saja Bu. Mau diajak gunjing, sama saja Bu. Mau diajak gunjing tetangga misalnya, aduh ini soimun. Nanti aja habis buka. Atau pas terawih ya kita janjian. Jadi memang sebenarnya puasa itu sendiri sudah menjadi kendali, gitu ya, sehingga di situ berfungsi berhikmah sebagai preventif atau penjagaan, gitu ya, atau kendali.
Sehingga maka dikatakan bahwasanya di situ naumus shaim ibadatun, sehingga tidurnya orang yang puasa ini merupakan ibadah. Kenapa dikatakan ibadah sedangkan tidur itu nggak ngapa-ngapain? Yang dikatakan ibadah di situ karena dengan tidur dia bisa meninggalkan maksiat ini. Jadi dia tidak bisa menggunjing tetangga. Aku terus ya. Jadi lebih baik tidur. Jadi ayo tidur sih. Tidur aja lagi gitu ya. Jadi tidur di situ merupakan ibadah karena menghindarkan dari maksiat dan dosa. Di situ dikatakan ibadah gitu ya. Tidur. Tapi Jadi, mohon maaf saya skip. Tidur yang bagaimana nih? Nah, ada lagi. Ya, jadi Bu, bukan kok memang riasan. Kok sampai asar. ini dohornya hilang ini padahal ya. Tuhannya Begini, tidak begini ya. hilang. Atau kalau mungkin ini ya, tidur bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, Mas Urip kali ya. Malaikatnya capek, Bu. Nulis jadi tidur terus ini. Ya gitu Jadi ya. Berarti memang gimana caranya ini ya, gitu jadi menggunjing itu memang benar-benar gitu ya, benar-benar bahwa itu adalah membatalkan pahalanya puasa. Pernah ini dikisahkan di kitab kitab karangan Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, itu mengatakan bahwasanya ada 2 orang perempuan. Nah, ini tadi terkait dengan perempuan-perempuan yang suka komen-komen ini ya. Yang suka menggunjing, bahwa di situ ada 2 perempuan yang lagi berpuasa, kemudian mendatangi Rasulullah itu ya. Ya Rasul, ini teman saya sebenarnya ingin mukah itu ya, ingin membatalkan puasanya dengan muka atau makan, mokel kalau bisa disebut mokel itu ya. Maka kata Nabi, dikatakan bahwasanya sebenarnya kalian berdua sudah membatalkan puasa kalian gitu ya. Tapi kita belum makan ya Rasul, tapi kita belum minum, ini baru rencana membatalkan puasa. Kata Rasulullah, kalian berdua sudah membatalkan puasamu, coba kalian muntahkan. Ternyata 2 orang perempuan ini memuntahkan darah dan ada segumpal daging-dagingnya itu ya. Ternyata mereka berdua membatalkan puasanya dengan menggunjing saudara sesama Islamnya, apalagi tetangganya. Jadi ingatlah kisah dari zaman Rasulullah ya. Makan daging mendingan rendang, Bu. Aduh, kenyang lagi. Kenyang. Tadi kita bahas ya, tidur yang bagaimana. Jangan sampai subuh terus besok bangunnya asar, bahkan duduk maghrib baru bangun. Jangan. Kita para wanita harus benar-benar ingat pahala yang ada di bulan Ramadan. Dan apa saja biar kita sebagai umat muslimah, bagi wanita, biar mendapatkan pahala itu tadi. Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Ning Vivin, Ning Nailil dalam keutamaan Ramadan. Sebelum iklan tadi kita sempat membahas tentang jangan tidur dari subuh sampai beduk asar ya kan. Dapat apa? Apalagi kalau marah, kalau berdiri duduk. Saya udah delosor nih. Saya marah, namanya marah emang menahan emosi itu luar biasa. Tapi dari banyaknya sikap negatif lah itu ya, membatalkan puasa, membatalkan pahala. Menggugurkan pahala. Lebih baik kita mencari amalan pahala yang menambah amalan kita di bulan puasa ini. Apalagi senyum aja sudah sedekah. Benar nggih? Ngaji aja tadi Ning Vivin bilang alif lam mim, berapa huruf? Satu huruf bahkan hitungannya 10 loh. Alif lam mim berapa? Ngomongnya terus alif lam mim. Nah, Yasin. Satu aja nun. Cukup kita aja, jangan diikutin. Nah, saya ingin tanya nih Ning, amalan apa sajakah yang mungkin orang Allah tuh cuma ringan tapi bisa menambah pahala di bulan Ramadan? Monggo silakan. Saya dulu. Jadi para sahabat Sri Kandi Fatayat dimanapun Anda berada, tentunya ini sudah hal yang umum ya. Yang namanya
di bulan puasa itu ada dua yang wajib adalah puasa dan yang kedua adalah zakat fitrah tentunya. Namun ada ibadah sunnah sedekah, kemudian ada membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya dan katanya jenengan tadi senyum aja sudah sudah menjadi apa ini sedekah. Nah, tentunya yang paling utama di bulan Ramadan ini adalah tentunya setelah kewajiban zakat fitrah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, setelah itu adalah membaca Al-Qur'an. Nah, kata Nabi as-syamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Jadi puasa kita dan Al-Qur'an yang kita baca di bulan Ramadan atau yang kita baca itu memintakan syafaat kepada Allah ya. Jadi mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah, dia menahan lapar karena aku. Nah, maksudnya aku yang menahan mereka untuk tidak makan minum es degan gitulah. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian si yang Al-Quran juga bilang, ya Allah, saya ini yang menahan mereka tidak tidur karena baca Al-Quran. Nah, tidak tidur karena baca Al-Quran di malam hari. Maka perkenankanlah saya memberikan syafaat kepada sahibul Quran tadi. Akhirnya Allah memberikan keduanya untuk memberikan syafaat kepada kita. Nah, kalau bulan bonus ini kita tidak manfaatkan betul-betul, maka kita akan kehilangan. Maaf kalau umatnya Nabi Muhammad kan 63 tahun, tidak lebih, kurang lebih lah dari usia Nabi Muhammad. Beda dengan Nabi Adam yang usianya 1000 tahun, yang umatnya juga tidak beda dengan nabinya, sehingga kalau dihitung mungkin amalia kita dengan yang hidup 1000 tahun ya jauh. Tetapi inilah untungnya umatnya Nabi Muhammad, walaupun hidup paling akhir, lahir paling terakhir, dekat kiamat, tapi Allah itu memberikan luar biasa itu, wa amaluhu mudha'afun ya, termasuk membaca Al-Quran tadi. Jadi jangan sampai kita sebagai orang mukmin ini ya, yang seperti ngapunten, orang mukmin itu ada dua, yang suka baca Al-Quran itu seperti buah jeruk. Buah jeruk yang baunya enak gitu ya, baunya seger dan ketika dimakan juga seger, enak. Itu kalau orang mukmin yang suka baca Quran. Nah, tapi kalau orang mukmin yang nggak mau baca Quran itu diibaratkan seperti kurma. Kurma itu enak rasanya, tapi nggak ada baunya. Kita mukmin tapi nggak pernah ada tandanya baca Al-Quran, dia di mana-mana nggak pernah ya, punya aplikasi mushaf Al-Quran di dalam HP, tapi nggak pernah tuh kelihatan dibaca. Yang dibaca malah yang lain-lain. Ada medsosnya sendiri, akun IG, dari IG ke ganti ke Facebook, dari Facebook ganti ke, maaf saya baru sebutkan itu karena kita dikepung oleh media sosial yang menggiurkan bagi kita dan bertahan berjam-jam untuk melihat stalking. Padahal ya Allah, padahal disinilah Rasulullah berkata bahwa malaikat pun itu membacakan sholawat kepada kita dari sejak kita puasa sampai kita nanti buka. Jadi kita diam-diam sudah disolawatin sama malaikat. Nah, masa sih main TikTok? Siapa kita, siapa lo gitu ya? Kalau kita itu menyia-nyiakan waktu itu. Kalau misalnya malaikat nggak buatan Allah, gimana dikitus lagi? Kamu nih gemes ya. Ya Allah itu. Ya. Kemudian yang kedua itu ini Mbak Ika. Jadi selain syahrul ibadah, syahrul siyam, syahrul Quran, juga termasuk jangan lupa ini doa mustajabah loh. Ketika kita puasa itu langit dibuka, Allah, neraka jahim ditutup oleh Allah, bahkan apa ini setan dibelenggu lah, maksudnya dibelenggu, kok saya masih tergoda ya sama kita setannya. Nah paling tidak itu diminimalisir itu. Jadi itu belum sodakoh, nanti Anda terangkan sama Nengilil gitu ya. Jadi luar biasa kalau kita lewat begitu saja. Ini aja udah tahu-tahu tanggal 14 ya Mbak Ika ya. Dapat apa saya? Bukan yang dipikir begini nih, bukan refleksi kapan. Itu sama. Jadi refleksinya aduh beda loh, jangan sayang. Udah hatam belum ya? Jangan mau THR kapan keluar di Shopee, harus check out ya. Kapan nih hatam gitu ya? Harusnya begitu. Ini auto ke saya sendiri sih sebenarnya. Targetnya udah terlampaui berapa nih gitu ya? Harusnya. Untuk sodakoh tadi, nih Vivin bilang, monggo nih. Ya. Jadi memang di bulan Ramadan ini termasuk yang tadi dikatakan bahwasannya termasuk bulan yang istimewa, di mana semua amal baik dilipat gandakan pahalanya.
Karena memang umat Muhammad ini adalah umat yang paling singkat hidupnya itu ya. Jadi paling tidak 65 atau 70 gitu ya, 80 Bonus itu sudah gitu ya. bonus. Padahal umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu ada yang 900 gitu ya, Nabi Nuh itu 900, bahkan ribuan tadi yang dikatakan. Lah kemudian kalau kita umat Muhammad yang hanya sesingkat itu kita hidup, kemudian kita tidak menggunakan kesempatan untuk bahwasanya Allah ini melipat gandakan pahala kita gitu ya. Bahwasanya ini loh umat Muhammad yang hanya sekian hidup tapi amaliyahnya hampir atau bahkan membandingi umat-umat sebelumnya gitu. Termasuk keistimewaan daripada umat Muhammad ini ya, sehingga di situ dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Jadi istilahnya big sale gitu ya mungkin ya. Jadi kalau kita ada di mall-mall itu mungkin kita akan berlarian memburunya gitu ya. Iya, ini kalau misalnya Shopee nomor 1 nih cekonya. Kalau big sale di bulan Ramadan ini lah. Aduh. Padahal di situ dari membaca Al-Qur'annya dilipat gandakan pahalanya. Padahal dari membaca Al-Qur'an sendiri itu sudah luar biasa pahalanya. Bukan hanya per ayat atau per surat gitu ya, bahkan per huruf itu ya. Nun gitu aja sudah ini sudah dapat pahala. Bahkan mendengar juga ada ininya, mendengarkan pun dapat pahala gitu. Mendengarkan pun dapat pahala gitu ya. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini mestinya kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Di kapan lagi kita bisa menggunakan kesempatan untuk Menambah sedikit amal berlipat ganda pahala. Berarti saya punya tips. Kalau tidak diajak teman gibah, saya bawa Al-Quran aja, sudah, Yasin. Jadi nggak pernah diajak. Tapi Mbak Ika yang menarik Iya, ya tadi kembali ke sedekah tadi. Saya itu berdasarkan pengalaman melihat seorang suami istri pergi ke masjid membawa 4 nasi kotak box. Nah itu bagi saya ya Allah. Jadi kalau mau sedekah jangan nunggu 50 box baru takjilan ke masjid. Jadi mau berangkat ke masjid sholat maghrib. Iya, kata Nabi ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jadi takutlah neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh kurma. Nah, kita kan nggak mungkin kita sedekah separuh kurma, satu aja malu. Nah, kalau ada orang sedekah kurma jangan di ini. Kalau kita di di masjid atau haromen ya, masya Allah. Yang namanya mau sedekah itu kayak ada salesnya, ditarik-tarik untuk supaya mau nerima. Jadi orang itu sudah menggelar takjilan kayak itu. dagangan gitu. Nah, ya kayak dagangan. Ayo sini. Nah, itu sampai di sales ya. Kalau sedangkan kita di sini, aduh aku kapan ya dikirimi bukaan. Jadi kita itu mindsetnya harus dirubah betapapun kecilnya kita. Kata Nabi, man fattara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaim la yanqusu min ajri shaim syai'un. Jadi ketika kita memberikan buka puasa kepada satu orang yang berpuasa, itu kita dapat pahala seperti puasanya orangnya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi saya ngirimi satu kotak box satu pizza lah kepada Mbak Ika, maka saya dapat pahalanya Mbak Ika. Dan Mbak Ika tidak terkurangi sama sekali. Lah ininya yang saya lihat, masya Allah sekarang di masjid-masjid itu terbiasa gitu ya, sehingga menerima sampai berlebih-lebih gitu. Tapi kadang begini nih, mohon maaf nih sebelum saya masuk ke segmen berikutnya. Kadang itu kalau dapat cuman aqua sama kurma itu kayak cuma itu dia. Atau air minum ya, mineral gitu ya. Terus itu nggak boleh juga kan, harusnya diterima saja namanya orang mau beramal ya kan? Iya benar sebenarnya. Jadi berbicara soal sedekah, merubah mindsetnya itu. Iya. Aduh ini cuma begini doang. Soalnya bukan makanan favorit kita. Jadi mana ya? Yang dilihat hanya besar kecilnya sodakohnya, bukan nilai daripada pahalanya gitu ya kan. Mindsetnya harus dirubah gitu ya. Mindsetnya apapun yang kita lakukan sekarang namanya bulan Ramadan, sekecil apapun perbuatan baik dilipat gandakan. Tadi 1 detik jangan dilewatkan hanya untuk perbuatan yang tidak menyenangkan, karena masuk ke pasar tidak menyenangkan. Lebih baik kita kayaknya saya punya trik tadi, mau diajakin gibah, Yasin. Asik kayaknya. Nah, dalam bulan Ramadan ada satu hari khusus namanya Lailatul Qadar, gitu ya. Setelah tayangan iklan berikut ini kita akan membahasnya dengan beliau berdua. Jangan kemana-mana.
Kembali lagi bersama saya Ika di Sri Kandi Fatayat bersama Ning Vivin dan juga Ning Nailil mengenai keutamaan Ramadan. Nah, sebelum iklan saya membahas tentang Lailatul Qadar. Satu hari di mana hari itu luar biasa, diampuni segala dosanya. Begitu nggak ketika kita melakukan ibadah. Nah, ngomongin tentang Lailatul Qadar yang tidak ada tanggalnya, ditetapkan kapan, itu merupakan kejutan dari Allah gitu ya. Nah, ada salah satu ibadah yang mungkin harus dilakukan umat muslim. Tapi menurut saya sebagai seorang perempuan, iktikaf di masjid ini apakah ada dispensasi khususnya? Karena kita kan sebagai perempuan, ya mau tidak mau harus menyiapkan sahur untuk keluarga. Nah, kayak begini nih kita harus bagaimana ini? Ning Vivin, monggo Ning Nailil yang mana duluan nih tentang Lailatul Qadar dan apa saja yang harus kita lakukan? Monggo silakan. Jadi sahabat Fatayat, bahwasannya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini ada satu malam yang sangat mulia, yang mana itu sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat, gitu ya, oleh umat Muhammad khususnya. Dan bahwasanya di malam itu malam di mana Allah merahasiakan kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu. Jadi Jadi ada yang tahu satupun. tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat tidak tahu ya. Malaikat pun tidak tahu. Nah, jadi itu malaikat rahasia tidak daripada tahu. Allah, gitu ya. Masya Allah. Jadi memang untuk Lailatul Qadar ini pembahasannya sangat luas, gitu ya. Jadi mungkin saya sedikit mengambil bahwasanya malam Lailatul Qadar ini termasuk malam yang sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena memang di dalam malam Lailatul Qadar ini disebutkan bahwasanya Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahrin, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yang mana malam Lailatul Qadar ini ketika kita beramal, ketika kita beribadah di malam itu, maka pahalanya sebanyak seperti kita beribadah 1000 bulan. Itu. 1000 bulan. Jadi kalau kita beramal, gitu ya, dalam sehari 24 jam apapun sudah kita lakukan, itu ya, amal baik itu masih belum mencapai 1000 bulan, itu ya, seperti 1000 bulan. Di dalam di sini dikatakan bahwasanya orang Arab itu hitungan terbanyak itu 1000, gitu ya. Jadi tidak ada sejuta, gitu, maka dikatakan 1000. Oleh karena itu kalau sejuta dikatakan alfu alfi, gitu ya, 1000 gitu ya. Jadi 1000 bulan. Untuk itu disinilah ini. Jadi di sini kita harus benar-benar memanfaatkan, gitu ya, di malam Lailatul Qadar ini. Dan kapankah Lailatul Qadar? Ini semua itu banyak penafsiran atau pengertian daripada kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Akan tetapi di sini satu yang saya ambil bahwasanya ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan terutama itu di malam ganjil, gitu ya, malam 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Kenapa kok tidak dirahasiakan malam Lailatul Qadar? Karena biasanya kita ini kalau sudah kena maka kita sudah selesai, gitu kan ya. Jadi kalau memang ditentukan bahwa malam Lailatul Qadar itu tanggal 21, berarti kita tanggal 21 fokus, kemudian sudah selesai. Nah, jadi agar kita itu tetap istiqomah, gitu ya, dalam beribadah, menambah lagi barangkali dalam malam 21 ini malam Lailatul Qadar, kemudian kita menambah amal, kemudian barangkali 23 kita menambah amal, dan begitu seterusnya, gitu ya. Jadi di dalam menambah amal ibadah kita sebagai perempuan ini, ya, intinya apapun yang kita lakukan yang merupakan amal baik dan itu merupakan perintah dari Allah, ini sudah termasuk ibadah yang dinamakan ibadah ghairu mahdhah, gitu ya, ibadah yang tidak murni. Jadi kita sebagai seorang istri misalnya menyiapkan sahur untuk suami, untuk anak-anak, ini juga sudah merupakan ibadah yang luar biasa. Nah, malah kalau bisa ya kita istilahnya semua kita raih, semua kita kerjakan. Nah, jadi misalnya kita juga baca Quran, kita juga sholat malam, kemudian kita juga menyiapkan sahur untuk anak-anak, untuk suami dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi terlebih di situ ada istilah iktikaf, gitu ya, iktikaf di masjid. Dan kita harus bisa mengatur waktu sebagai perempuan, gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu salah persepsi bahwasanya kita harus ibadah, kemudian kita harus di masjid,
masjid, fokus, kemudian tidak keluar dari masjid dan melalaikan tugas-tugas yang ada di keluarga. Anaknya keleleran nih ngomong. Jadi, Tiba-tiba subuh aja anaknya nggak sahur ya, gitu kan. banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam meraih amal atau ibadah di dalam Lailatul Qadar ini. Nah, kalau ngomongin hari-hari ganjil, pertanyaan saya nggak jauh-jauh dari biasanya tawaf di mall. Bener nggak sih? Aduh, saya jadi bagi-bagi pengalaman nih. Baru tadi malam saya lihat, ya Allah, yang namanya mall-mall itu sudah kayak dawet. Ini malam berapa kayak gini? Apa kabar THR udah keluar? Ini belum THR keluar. Nah, nanti kalau THR keluar kayak apa gitu ya. Nah. Jadi yang namanya penjual makan minum itu sampai kehabisan nih, gitu. Itu masih jam 8 Ini itu. tanggal berapa? Ini masih Bukan jawab tanggal 14. berapa ini? Kemarin kan tanggal merah tuh, Mbak. Oh, iya. Saya kebetulan ya. Ya jadi ini luar biasa, Masya Allah. Itu yang namanya mall itu sudah yang antri di kasir itu Udah kayak mengular ya gitu ya. 1,5 jam saya itu. Masya Kemarin. Allah. Nah, Gitu. ngomongin tentang Lailatul Qadar lagi-lagi nih Vivin ini. Kalau dari Ning Vivin ini, apalagi kita perempuan, iktikaf boleh, tapi kan tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai seorang perempuan. Iya. Ada kata khusus ini nih antara membagi waktu mengejar Lailatul Qadar tanpa melupakan kewajiban kita sebagai perempuan. Oke. Jadi tentunya tidak ada khususiyah ya antara mengejar Lailatul Qadar bagi yang muslim atau muslimah. Cuman muslimah ini kan ada peran khusus ya, apalagi di bulan Ramadan itu makin sibuk kayaknya karena makanan harus siap pada waktu tertentu dan kemudian kita juga harus menemukan menu-menu yang menggairahkan untuk keluarga kita Sahur tercinta, sahur khususnya. Nah, bagi saya manajemen waktu itu untuk perempuan itu paling jago menurut saya. Jadi dia bisa mengatur bagaimana dia nanti tidur, kemudian nanti dia masak, kemudian mana nanti dia beribadah kepada Allah. Ya seperti Nyai Robiatul Adawiyah itu juga bisa ditiru, tapi kayaknya belum bisa deh. Jadi begini Nyai Robiatul Adawiyah itu. Di sampingnya itu selalu ada khusus untuk ibadah ya. Jadi ada kafan gitu ya. Jadi dia itu di mana-mana itu deket dengan kafannya. Kenapa? Karena kalau apa itu dia menempatkan diri, saya itu harus siap dimanapun saya berada itu, tapi itu jauh kayaknya dari kita ya. Kemudian yang kedua, yang kedua itu jadi mengingatkan gimana Mbak Ika kalau kita membayangkan di tas kita ada kafan ya. Saya ada make up sih. itu dia. Di kemana-mana Aduh, dekat dengan Masya kafan, jadi Allah. mendekatkan kita akan ingat mati sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita menawarkan diri kepada maksud saya suami ya. Jadi menawarkan diri ketika suami memang tidak membutuhkan kita, maka langsung ambil mukena lagi dan dia akan sujud semalam-malam itu untuk menggapai gitu ya malam terbaiknya. Namun untuk kita yang wanita-wanita milenial ini yang luar biasa sibuknya ya, atau sok sibuk ya, itu harus yaitu tadi manajemen waktu gitu ya. Jadi kita hanya ini aja lah yang menjadi motivasi kita, al jannatu mustaqatun ila arba'ina farin. Jadi surga itu rindu pada 4 orang. Yang pertama tahlil Quran, 2 hafidhil lisan, 3 mut'imil ji'an, dan keempat itu adalah wasoimina fi syahri Ramadan. Jadi kalau nggak bisa 4-4-nya ya kita yang mana? Kita dominan bisa membagi waktu dengan baca Al-Quran karena lebih mudah bagi kita daripada kita sedekah gitu ya. Kita sedekah masih masih mikir 2-3 kali. Nah dari situ kita milih mana sih yang paling memungkinkan di malam itu. Saya yang sholat misalnya karena dana kecil ya, jadi ribet habis itu nangis itu jadi ribetnya itu. Jadi kita memilih tipe ibadah yang paling mudah untuk kita dan yang penting jangan lolos saja, maksudnya full semalam itu dia ganjil tuh, tapi ada tanda-tandanya Mbak Ika. Jadi Lailatul Qadar itu menurut jumhur ulama itu biasanya tidak ada awan, redup-redup, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi langit itu bulan tuh remang-remang gitu ya. Kalau tadi saya baca itu gitu ya. syahdu gitu. Jadi kalau misalnya malam 21 kita lihat, wah kok apa itu terang benderang ya itu. Tapi kalau kadang-kadang kita itu sudah malam 29 tuh
baru bisa melihat merefleksi ya gitu. Jadi kayaknya tanggal 25 kemarin deh itu Lailatul Qadar. Kayaknya lewat deh. Pas lapo itu ya gitu. Kayak waktu kita bikin nastar kemarin itu. Iku kayak apa sih tawaf nang itu ya, tawaf di mall mall itu. kayaknya cari baju. Waduh, itu baru. Ini. Jadi makanya dari tahun ke tahun Ramadan itu harus kita refleksi ya, muhasabah. Kemarin saya mungkin punya catatan kecil ya. Tahun kemarin saya bolong segini, tarawihnya tidak sempurna, Qur'annya hanya bisa targetnya segini. Maka tahun ini bisa menjadi motivasi kita untuk menambah, paling tidak nambah lah kan. Aku Lailatul Qadar kemarin kok banyak bolong, maksudnya pas malam-malam ganjil itu banyak ke mall-mall itu. Nah tahun ini janganlah, ayo kita coba malam ganjil itu lah ya. Itu juga kalau lebaran itu nggak tahu kok orang itu baju baru atau enggak sebenarnya ya, itu balik ke kita sendiri ya. Check out Shopee-nya guys. Nah ini udah mulai segmen akhirnya agak sedikit di jam kritis seperti ini, tapi sebelumnya saya pengen tahu closing statement tentang keutamaan Ramadan, khususnya kita bagi para perempuan. Monggo silakan Vivin dulu atau Nina dulu? Ya, monggo. Jadi memang tadi dikatakan bahwasannya di bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dimana dilipat gandakan pahala-pahala kita gitu ya, dan kemudian ditutup pintu neraka, ditutup pintu surga, yang dibuka pintu surga, yang artinya jalan untuk menuju neraka ini ditutup gitu ya. Jadi makanya kalau di bulan Ramadan saya kok mudah ya untuk melaksanakan ibadah, tapi kalau sudah selesai Ramadan kayak saya ini kok kayaknya kembali lagi deh malas ibadah gitu ya. Karena memang di bulan Ramadan ini ditutup pintu neraka. Jadi jalan ke neraka ini, jalan untuk menuju ke akses ke neraka ini ditutup gitu ya. Jadi kita lebih cenderung lebih bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Kalau di bulan lain kok sulit ya. Nah ini ya. Jadi memang di bulan Ramadan ini merupakan bulan-bulan yang istimewa, yang tadi dikatakan bahwasanya diberikan kepada umat yang istimewa, yaitu umat Muhammad. Yang mana di situ kita harus kejar setoran gitu ya istilahnya. Jadi kita harus banyak deadline gitu ya, banyak beramal di usia kita yang sangat singkat ini gitu ya, di kebanyakan umat Muhammad yang usianya sangat singkat gitu ya. Jadi di situ kita harus benar-benar memanfaatkan di bulan Ramadan ini untuk kebaikan, untuk bersedekah, karena memang di bulan Ramadan ini ada dua arah gitu ya, yaitu hablum minallah dan hablum minannas, sehingga kita tidak lupa untuk bersedekah, yang mana dengan sedekah ini merupakan sedekah ini merupakan ibadah yang luar biasa gitu ya. Jadi kebanyakan ibadah itu kalau kita tampak-tampakkan berarti riya itu ya, berarti menghilangkan pahala. Tapi kalau sedekah tidak, jadi kita simpan juga dapat pahala, kita tampak-tampakkan juga dapat pahala gitu ya. Jadi kita di dalam sedekah ini kita misalnya kita sedekah sirrih istilahnya, ini pahalanya juga luar biasa. Kemudian kalau kita tampakkan sedekah itu berarti kita mengajak yang lain untuk berbuat baik ya. Kemudian kita juga menolong sesama gitu ya, yang itu yang tadi dikatakan hablum minannas. Bahkan di situ harta yang kita sedekahkan ini istilahnya berdoa gitu ya, Allah sebenarnya saya ini qalilun fakasir tuhu gitu ya. Jadi sebenarnya saya ini nilainya sedikit, tapi orang yang bersedekah itu menjadikan saya nilainya banyak gitu ya, jadi berpahala gitu. Sebenarnya harta itu kan sedikit, kalau kita keluarkan ya sudah habis, atau kita sebanyak berapapun kita miliki harta itu dalam waktu sekejap akan habis gitu ya. Itu punya Allah semuanya. Kalau kita sedekahkan maka harta itu akan berlipat ganda gitu ya pahalanya. Dan kemudian sebenarnya fa ini faniyun, sebenarnya saya ini fana gitu ya, karena cepat habis, cepat rusak gitu ya. Tapi fa abaqaitahu gitu ya, maka orang yang bersedekah itu istilahnya melanggengkan saya, jadi berupa pahala besok di akhirat itu ya. Jadi di bulan Ramadan ini jangan lewatkan kesempatan untuk kita banyak bersedekah, kemudian untuk kita banyak beramal, beribadah, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah murni berupa
sholat, kemudian i'tikaf, kemudian baca Quran dan lain sebagainya, dan juga ibadah yang ghairu mahdho, yaitu ibadah yang merupakan amaliyah gitu ya, amaliyah pekerjaan kita sehari-hari, yang mana di situ juga merupakan perintah Allah, yang merupakan amal baik, itu yang dinamakan ghairu mahdho. Jadi intinya jangan sampai bulan Ramadan ini lewat tanpa kita mendapatkan ampunan, tanpa kita mendapatkan lipat ganda dari pahala, tanpa kita beramal. Ini yang intinya di situ gitu ya. Jangan cuma dapat baju baru doang. Jangan cuma. Kalau di film mau closing statementnya. Jadi terakhir hadis Nabi yang mengatakan as-shaumu nisfus sabri, as-sabru nisful iman. Jadi puasa itu separuhnya sabar, dan sabar itu separuhnya iman. Maka innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Jadi Allah Ta'ala juga mengatakan hanya orang-orang yang bersabarlah yang dengan menjalankan perintah Allah berupa puasa ini dengan segala macam larangannya, bagaimana cara menyempurnakan pahalanya. Hanya orang-orang yang sabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi wa ana ajzi bihi. Malaikat aja nggak tahu siapa yang betapa puasanya Mbak Ika ini, puasanya saya ini, berapa pahalanya. Hanya Allah yang tahu. Karena mereka mencegah makan minum untuk saya, maka hanya saya yang bisa memberikan pahala yang tidak bisa diperkirakan oleh siapapun itu. Jadi eman-eman gitu ya kalau kita. Dan terakhir, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, dan mudah-mudahan kalau ada kesempatan untuk memperbaiki Ramadan yang akan datang, kita masih diberi umur ya. Kita nggak tahu ini Ramadan terakhir kita atau tidak. Nah, itulah makanya yang akan menjadi cambuk untuk kita. Ramadan kurang hari raya kurang berapa hari ini? Aduh, yang kurang 16 hari. Nah, kurang 16. Tahu-tahu udah kunut aja kalau kita pas ini itu witir. Nah, kita jangan sampai aduh kurang 16 hari. Jangan sampai tahu-tahu lo kurang 3 hari belum dapat apa-apa itu. Loh, kurang 3 hari. Sophia belum dicetak. belum online-nya belum masuk ke ini ya. Aduh, udah deh, seru banget memang dengan beliau-beliau berdua ini, dengan beliau-beliau sahabat Fatayat PJ Surabaya, Ning Vivi dan Nailil, berbicara atau ngobrol santai tentang keutamaan Ramadan, apalagi kita sebagai perempuan. Dibilang batasan juga tidak, tugas-tugas kewajiban seorang perempuan ya memang sejatinya perempuan harus mengurus keluarga. Namun, tadi Ning Vivi sempat saya ambil, tetap ridho suami walaupun ibadah pun Oke Hani, nggak butuh saya. Nah itu yang luar biasa, ini harus digarisbawahi. Tetap ridho suami nomor satu, karena memang ibadah itu di sini satu detik jangan dilewatkan, satu momen pun jangan dilewatkan. Ini eman-eman, apalagi kurang 16 hari lagi. Matur nuwun sangat nih. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga kita bertemu Ramadan lagi tahun depan. Dan amalan-amalan diterima di bulan Ramadan ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Matur nuwun sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tahan dulu. Jadi itu Masya Allah. Tahu gini Mbak Ika, saya tadi jenengan berniat begitu ya, kita nggak terlalu pagi.